Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua berada terus dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Ahmad Mauludin dengan NIM 2003876 akan memandu jalannya presentasi atau diskusi pada kesempatan kali ini. Yang akan dibahas oleh kelompok satu pada kesempatan kali ini adalah relevansi hak ulayat masyarakat hukum adat Papua untuk dijadikan hukum positif di bidang pertanahan. Next. Dan di kelompok satu ini beranggotakan yang pertama ada Geda Saumi Menganti dengan NIM 2003264, Hanan Nurisman dengan NIM 2007024, Indah Puspita Sari dengan NIM 2008592, Kenang Rahma Sadikin dengan NIM 2007404, Nola Nadia Zahra dengan NIM 2003992, Nurul Latifah dengan NIM 2008159, Rani Rahmawati 2008507, dan saya sendiri Rizky Ahmad Mauludin. Selanjutnya saya serahkan kepada presenter. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu mengenai tentang latar belakang. Masyarakat hukum adat di Papua termasuk di Papua Barat terbagi di dalam 7 wilayah adat. Dalam hukum masyarakat adat Papua diberlakukan hukum adat untuk persengketaan tanah. Masyarakat dapat mempunyai hak milik atas tanah melalui pembukaan tanah hutan untuk dijadikan kebun. Nah, pada mulanya kebun merupakan usaha gelet atau keret yang di dalamnya terdapat bagian masing-masing keluarga yang dikerjakannya sendiri-sendiri. Karena segala sesuatu mengenai penyelenggaraan adat adalah milik geret atau keret, maka kepala geret atau keret mempunyai hak dan wewenang untuk menentukan penggunaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah-tanah di wilayah gelet atau keret. Nah, kepala adat geletlah yang menentukan kapan dan di mana semua warga secara bersama-sama membuka tanah untuk berkebun. Dengan berjalannya waktu, pada tahun 60-an banyak orang yang berasal dari luar Pulau Papua yang berdatangan ke wilayah dan kemudian membuka serta membersihkan kawasan semak belukar untuk dijadikan tempat berkebun atau berladang. Bahkan ada yang dijadikan daerah pemukiman. Nah, pada umumnya para perantau tersebut datang ke wilayah tersebut secara berkelompok yang semuanya berasal dari berbagai daerah, yang pada akhirnya mereka semua menetap di sana dan menjadi suatu perkampungan. Nah, perlu adanya regulasi khusus dari pemerintah untuk melindungi hak ulayat dari masyarakat adat Papua. Selanjutnya, nah, bagaimana pengertian hak ulayat itu? Pengertian hak ulayat sendiri ditegaskan oleh G. Kertasaputra dan kawan-kawannya dalam bukunya Hukum Tanah, Jaminan UU-PA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, menyatakan bahwa hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh persekutuan hukum, desa atau suku untuk menjamin ketertiban, pemanfaatan atau pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum, desa atau suku, di mana para warga masyarakat atau persekutuan hukum tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan atau kepala suku atau kepala desa yang bersangkutan. Nah, sedangkan jika ditinjau dari istilah, hak ulayat dalam definisi atau referensi rujukan kata pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ulayat terkait dengan wilayah dan hak. Maka untuk itu, ketika berbicara tentang hak ulayat, maka kita berbicara tentang hak patuanan atau tuan dari tanah atau anak negeri pribumi landlord. Nah, selanjutnya dasar ini yang membuat sehingga orang Papua secara politik, sosial, budaya mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki dan perempuan yang berideologi Papua
dipanggil dengan sebutan penghargaan Tuan untuk kaum lelaki dan Puan untuk kaum perempuan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya, di dalam prakteknya, kepemilikan tanah sering terjadi benturan kepentingan antara pengguna tanah seperti yang terjadi di Papua, di mana secara umum provinsi ini awalnya sebagian besar merupakan kawasan hutan yang banyak ditumbuhi semak belukar, yang kemudian dibuka dan digarap oleh warga atau para perantau untuk ditanami dengan tanaman pangan, terutama tanaman umbi-umbian, sagu, buah-buahan, dan sebagainya. Filosofi mendasar yang harus dipahami ketika kita berbicara mengenai tanah sebagai hak ulayat bagi orang Papua secara keseluruhan adalah bahwa berbicara tentang hubungan penduduk atau masyarakat dengan tanahnya. Dan hal ini berhubungan erat dengan hubungan kekerabatan, kekuasaan, kepemimpinan, sumber nafkah, ritus, dan alam roh. Inilah yang disebut dengan hubungan hak ulayat yang bersifat religio magis. Hubungan ini menjadikan tanah dihayati sebagai suatu bagian integral dari kepribadian orang. Hal ini membuat sehingga terdapat ikatan batin yang sangat kuat terhadap tanah, dan hal ini bukan berarti tanah dianggap suci, tetapi hubungan batin manusianya dengan tanah itu yang suci. Dan ketika berbicara tentang sistem penguasaan tanah, yang dimaksud adalah pemilik dan pewaris tanah, atau dengan kata lain, mereka yang mempunyai hak atas wilayah di wilayah tertentu. Pada umumnya, di wilayah lingkaran hukum adat Papua dikenal dua sistem penguasaan atau kepemilikan tanah, yaitu kepemilikan komunal dan kepemilikan individu. Kepemilikan komunal ini masih dapat dibedakan lagi menjadi berbasis marga kecil, yaitu marga tertentu, dan kepemilikan berbasis marga besar, yaitu kepemilikan berdasarkan kampung dalam pengertian suku mana sebagai penduduk asli kampung. Sedangkan kepemilikan individu bukan berorangan, tetapi keturunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar, Bapak Moderator? Terdengar. Baik, sebagai daerah dengan luas 5 kali luas Pulau Jawa, dengan jumlah hampir 3 juta jiwa penduduk di Provinsi Papua, dari berbagai aspek beserta kompleksitas, permasalahan dan keunikan yang dimilikinya terlepas dari persoalan yang masih mengganjal. Nah, tadi kan disebutkan oleh pembicara pertama bahwa perlu adanya regulasi khusus yang diatur oleh pemerintah untuk masyarakat Papua mengenai hak ulayat ini gitu, dan ini telah diejawantahkan atau diimplementasikan oleh pemerintah itu sendiri dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua yang nantinya akan lebih diejawantahkan lagi atau lebih dibuat lex spesialisnya pada Perdasus Papua Nomor 16 Tahun 2008. Lalu di dalam mengapa dibuat peraturan yang sedemikian adanya, karena dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 yang menegaskan bahwa hukum adat adalah warga masyarakat asli Papua sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya. Maka dari itu karena masyarakat Papua atau masyarakat asli Papua merupakan masyarakat adat, maka dari itu harus diatur legalitasnya oleh pemerintah. Selain dari itu juga di sini kami telah mengkaji satu kasus mengenai permasalahan hak ulayat dengan pihak swasta yang terjadi karena belum diaturnya legalitas mengenai hak ulayat ini, yakni kasus PT Freeport dengan masyarakat suku Amume. Dalam permasalahan tersebut dikatakan bahwa terdapat kasus sengketa hak ulayat di Papua yang masih belum ditemukan jalan keluar. Suku Amume selaku pemegang hak ulayat di daerah Mimika, tempat PT Freeport beroperasi, mengaku belum pernah menerima ganti rugi penguasaan tanah ulayat oleh PT Freeport sejak tahun 1967. Selain itu, suku-suku yang masih tinggal di sekitar daerah PT Freeport juga tidak mendapatkan kesejahteraan yang layak. Sedangkan PT Freeport ini
menggali atau mendapatkan benefit yang sangat luar biasa dari tanah yang diolah oleh mereka di tanah adat Papua atau tanah adat dari daerah Mimika tersebut. Akibatnya terjadi kesenjangan antara penduduk asli dengan pendatang. Permasalahan ini belum lagi ditambah dengan adanya kasus kekerasan terhadap masyarakat adat Papua yang dilakukan oleh pemerintah. Selain daripada itu, pentingnya legalitas yang diatur oleh pemerintah untuk masyarakat adat adalah untuk menjaga atau mencegah atau upaya preventif dari permasalahan ini. Terima kasih. Maka dari itu, dalam penelitian yang kami buat, kami membuat rumusan masalah yang berkaitan dengan bagaimana relevansi hak ulayat masyarakat hukum adat Papua untuk dijadikan hukum positif di bidang pertanahan. Kenapa? Karena hukum positif juga menjadi tolak ukur sebuah hukum diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Mohon maaf, saya mematikan kamera karena nampaknya jaringan kurang stabil sehingga mengharuskan saya untuk menonaktifkan kamera. Sekarang kita akan berlanjut untuk membahas relevansi hak ulayat masyarakat hukum adat Papua untuk dijadikan hukum positif di Indonesia. Next. Hak ulayat menurut hukum adat Papua adalah hak kepemilikan bersama atas tanah berdasarkan keturunan atau gabungan dari beberapa keturunan. Hak ulayat diibaratkan sebagai sesuatu yang penting dan sangat berkaitan erat dengan masyarakat hukum adat, khususnya hukum adat Papua, karena hak ulayat merupakan kewenangan bagi masyarakat hukum adat dalam mengelola tanah, sekaligus hak ulayat berperan sebagai pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat sepanjang masa. Dengan adanya kewenangan tersebut, masyarakat hukum adat diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, untuk kelangsungan hidupnya, baik perseorangan maupun kelompok. Akan tetapi, semua kewenangan tersebut tidak didapatkan dengan mudah, melainkan ditentukan oleh hasil penelitian mengenai keberadaan masyarakat adat oleh pemerintah, kabupaten, atau kota setempat. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yang berbunyi. Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 harus didasarkan atas hasil penelitian. Keberadaan undang-undang tersebut menandakan bahwa masyarakat hukum adat Papua diberikan otonomi khusus untuk mengelola wilayahnya. Walaupun telah diberikan otonomi khusus, tetapi masih saja ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada tanah ulayat di Papua yang diambil alih secara besar-besaran oleh pemerintah, bahkan oleh pemilik modal perusahaan maupun industri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Rizky. Sebelumnya izin mematikan kamera karena sinyal yang tidak stabil. Terlepas dari itu semua, hak ulayat masyarakat hukum adat Papua makin diakui eksistensinya dengan munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, yang mana dalam salah satu pasalnya ditetapkan pula mengenai hak ulayat. Terdapat pasal 43 yang ditetapkan bahwa pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan, dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Berdasarkan undang-undang itu pula, masyarakat hukum adat Papua memiliki wewenang
untuk mengelola hak ulayat masyarakat hukum adat atau hak perorangan masyarakat hukum adat atas tanah sesuai dengan hukum adat yang berlaku yang diterapkan di daerah yang bersangkutan. Pengelolaan tanah tersebut dapat berupa pembukaan lahan untuk perkampungan, perkebunan, serta sarana dan prasarana lain yang menunjang kehidupan masyarakat adat di Papua. Akan tetapi, masyarakat adat Papua tidak diperbolehkan mengelola tanah apabila pengelolaannya bertentangan dengan undang-undang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Terlepas dari semua itu, hak ulayat masyarakat hukum adat Papua makin diakui eksistensinya dengan munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, yang mana dalam salah satu pasalnya ditetapkan pula mengenai hak ulayat. Terdapat pasal 43 yang ditetapkan bahwa pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan, dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Berdasarkan undang-undang itu pula, masyarakat hukum adat Papua memiliki wewenang untuk mengelola hak ulayat masyarakat hukum adat atau hak perorangan masyarakat hukum adat atas tanah sesuai dengan hukum adat yang berlaku yang diterapkan di daerah yang bersangkutan. Kewajiban sebagai pemegang hak ulayat salah satunya adalah berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan pemanfaatan wilayah hak ulayat atas tanah secara optimal. Selain itu, berdasarkan pasal 13 ayat 2 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua nomor 23 tahun 2008 mengatur tentang kewajiban masyarakat adat sebagai pemegang hak ulayat untuk mengembalikan tanah apabila diperlukan pemerintah untuk kepentingan umum. Walaupun pemerintah mengambil kembali tanah ulayat, tetapi pemegang hak ulayat sebelumnya, yaitu masyarakat adat, akan menerima ganti rugi dari pemerintah, baik itu atas faktor fisik maupun non-fisik. Next. Nah, lalu bagaimana dengan hukum positif negara Indonesia mengenai pertanahan? Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai pertanahan itu diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa negara mempunyai hak untuk menguasai tanah bersumber dari hak bangsa Indonesia atas tanah. Hakikatnya, negara dan warga negaranya memiliki kewajiban dan hak untuk menjaga atau melestarikan kekayaan alam, air, bumi, dan ruang angkasa. Hak menguasai negara atas tanah diatur dalam Pasal 2 UU PA, Pasal 2 Ayat 2, Undang-Undang Pokok Agraria berisi wewenang hak menguasai negara, yaitu mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Undang-Undang Pokok Agraria menjamin agar tanah dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan mencegah terjadinya pemusatan pemilikan tanah pada kelompok orang tertentu dalam masyarakat. Undang-undang ini juga mengakui adanya hak ulayat asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Pengakuan Undang-Undang Pokok Agraria terhadap hak ulayat dapat dijumpai pada Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, saya mematikan kamera karena jaringannya yang kurang baik. Dalam rangka mewujudkan politik hukum agraria yang responsif dan sesuai dengan tuntutan era reformasi, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang strategis, sehingga dapat mengeliminir, setidaknya memperkecil kemungkinan terjadinya konflik dan sengketa tanah ulayat. Maka perlu dilakukan pemetaan terhadap hak ulayat di Indonesia. Upaya pendataan luas hak ulayat bukan berarti mempertambahkan keberadaannya, karena hak ulayat akan terhapus secara alamiah karena dampak pembangunan yang berjalan terus. Hal ini terbukti di Pulau Jawa.
Tidak ada lagi hak ulayat karena pembangunan fisik dan non-fisik hampir telah merata. Dalam positif lanjutan dari upaya pendataan hak ulayat, ke depan dapat menunjang kepastian hukum bagi masyarakat adat secara khusus dan hukum tanah nasional pada umumnya. Upaya mewujudkan perlindungan hukum pertanahan adat di Papua sekaligus menuju negara kesejahteraan sudah barang tentu telah berlangsung lama. Paling tidak berkenaan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus di Papua. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua, serangkaian pembangunan ekonomi dan infrastruktur telah dan terus dilakukan. Dalam pembangunan ekonomi, misalnya pengelolaan tambang tenaga dan kemudian tambang emas di Timika telah berlangsung lebih dari 30 tahun. Persoalan tanah adat yang digarap atau dikerjakan oleh PT Freeport seringkali menjadi isu politik nasional yang pada gilirannya akan berpotensi mengecilkan perlindungan tanah adat di Papua. Walaupun dalam perkembangan terakhir, hak-hak masyarakat adat di Papua telah ditanggung dengan pemilikan saham PT Freeport sebesar 10% dikelola oleh Pemda Provinsi Papua. Problematika perlindungan tanah adat di Papua juga beririsan dengan pembukaan hutan untuk perkebunan sawit yang pada setiap perusahaan memerlukan ratusan ribu hektar. Belum lagi pembangunan infrastruktur berupa jalan yang secara masif dikerjakan pada pemerintah Presiden Joko Widodo sekarang. Harus diakui bahwa terdapat keselarasan antara menuju dan mewujudkan pelindungan hukum pertanahan adat di Papua dengan berbagai prinsip negara kesejahteraan. Namun demikian, masih banyak kendala yang sangat berat yang harus dilaksanakan bersama dengan mencapai cita-cita yang luhur dan mulia tersebut. Konsistensi pemerintah dan negara dalam memberikan dan mewujudkan perlindungan pertanahan adat di Papua selaras dengan cita-cita dan semangat negara kesejahteraan. Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus di Papua terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sangat diperlukan secara mendesak, sehingga tidak ada kesan pemerintah pusat bersifat ambigu dalam melaksanakan hukum perlindungan pertanahan adat di Papua. Bersamaan persepsi antara para elit politik dan pemerintah daerah dengan para pemuka adat di Papua untuk mewujudkan kesejahteraan warga masyarakat Papua adalah pilihan yang terbaik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saat ini saya akan membacakan mengenai kesimpulan mengenai materi yang telah dibahas. Konsep hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat, sehingga mengakui adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia yang telah lebih dahulu ada dan mendiami tanah-tanah di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Tanah adat kepunyaan masyarakat adat diatur dalam hukum adat mereka masing-masing. Tanah dipandang sebagai suatu yang sangat berharga dan harus dipertahankan oleh masyarakat adanya. Masyarakat hukum adat Papua adalah warga asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan mempunyai solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya. Jadi masyarakat asli Papua adalah orang asli Papua dan bukan merupakan pendatang. Masyarakat hukum adat Papua telah diberikan otonomi khusus untuk mengelola wilayahnya atas dasar penelitian yang telah tercantum di dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah. Masyarakat hukum adat Papua juga telah semakin diakui dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Perdasus Nomor 23 Tahun 2008, Pasal 1 butir R yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Dalam praktik di lapangan sering terjadi bentukan dengan pihak adat karena banyaknya suku dan aturan hukum adat di Papua. Untuk itu, diharapkan peran aktif lembaga masyarakat adat dalam menangani sengketa-sengketa tanah agar tidak ada lagi tindakan-tindakan anarkis. Peran pemerintah dalam pengambilan kebijakan perlu kehati-hatian karena salah mengambil kebijakan akan berakibat fatal. Terima kasih.
Ya, baik. Alhamdulillah sesi penyampaian materi dari kelompok 1 telah selesai. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Namun sesi tanya jawab kali ini akan dilakukan dalam forum diskusi selanjutnya. Maka dari itu, penyampaian materi dari Saudari Gaida tadi juga mengakhiri presentasi dan penyampaian materi kelompok 1 kali ini. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh audiens dan juga saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.